Pada tanggal 24 Mei 2021, saya akan melakukan tindakan untuk pemberian pendidikan kesehatan pada pasien X di Bangsal Melapi. Saya sudah membaca dokumentasi pasien, sudah mencuci tangan, dan saya siap ke pasien. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa ya, Bu? Bisa saya silakan dengan bilangnya? Ibu Indonesia, benar ya Ibu? Ibu, perkenalkan, nama saya Perawat Intan. Saya bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 sampai pukul 2 siang nanti. Tadi sebelum saya kesini, saya sudah membaca dokumentasi Ibu. Di buku dokumentasi dituliskan bahwa Ibu ASINya belum keluar lancar ya Ibu, dan belum tahu cara atau teknik menyusui yang benar. Apakah benar Ibu? Iya. Ya, benar. Baik, jika begitu akan saya berikan sedikit informasi mengenai nutrisi, perawatan payudara, dan cara melakukan pijat oksitoksin agar produksi ASI Ibu lancar, seperti itu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Jika ada rahasia, saya akan merahasiakan kecuali medis ya Ibu. Baik, bisa saya mulai sekarang Ibu? Ya. Baik, untuk yang pertama saya akan memberikan sedikit tentang nutrisi. Jadi Ibu ini kan mengeluh kalau ASINya itu belum lancar. Jadi tadi anaknya menyusunya juga kurang pintar karena ASINnya yang belum lancar. Jadi saya akan memberikan informasi makanan yang Ibu konsumsi itu bisa. Ibu mengonsumsi susu almond. Ibu bisa mengonsumsi susu kan Bu? Bisa. Ya, bisa. Jadi kalau bisa mengonsumsi susu, Ibu bisa membeli susu almond. Atau kalau lebih bagusnya lagi, almond yang seperti kacang itu langsung Ibu makan. Ya. Terus untuk sayurannya, sayuran hijau seperti daun katuk, daun bayam, kangkung, seperti itu. Wortel juga baik ya Bu. Untuk putih telur juga baik Ibu mengonsumsi, tetapi alangkah lebih baiknya jika Ibu mengonsumsinya itu direbus. Jadi jangan terlalu banyak makan makanan yang digoreng. Sudah paham Ibu? Baik, jika sudah paham, saya akan ajarkan teknik menyusui dengan benar. Kita mulai Ibu. Baik Ibu, untuk pengajaran teknik menyusui ini kita belajar menggunakan boneka dulu ya Ibu, karena anak Ibu kan juga baru dalam masa observasi, seperti itu. Baik, ini anaknya. Anggap saja ini seperti anak Ibu sendiri. Ya, untuk yang pertama, duduknya Ibu bersandar. Ini sudah nyaman belum Bu duduknya? Sudah. Baik, ini kan karena Ibu berada dalam ranjang, berada di atas ranjang, jadi kakinya Ibu bisa selonjoran. Tetapi besok jika misalkan di rumah nanti Ibu duduknya di samping ranjang ataupun duduk di kursi yang mempunyai 4 kaki, kakinya yang di bawah ini kalau bisa jangan menggantung ya Bu. Jadi bawahnya dikasih diklik seperti itu, paham? Ya. Untuk yang kedua, anjurkan kain ini untuk membuka payudara. Ya, jadi dibuka. Oke, tenang saja Ibu, ini tidak akan saya kasih tahu siapa-siapa. Jadi hanya saya dan Ibu yang tahu. Untuk itu posisi bayi sejajar dengan payudara. Itu mainannya seperti ini. Tangan ini menopang bokong bayi. Nah, ini sejajar. Tangannya seperti ini. Oke, baik. Paham Ibu? Paham. Setelah itu tekan dagu perlahan dan arahkan ke puting susu. Karena ternyata puting susunya Ibu ini belum keluar, masih datar, nanti akan saya ajarkan cara mengeluarkan puting susu ya Bu. Ya, jadi sekarang ini seperti ini. Tangan yang satunya memegang dagu bayi. Ini seperti dibukakan, didekatkan kepada puting ibunya, tapi jangan langsung dimasukkan, biar bayi ini mencari sendiri putingnya. Sudah, tekan. Masukkan seluruh puting ke dalam mulut bayi sampai ke areola. Jadi areola itu yang hitam-hitam. Coba Ibu masukkan Bu. Oh iya, pintar. Setelah itu gunakan ibu jari untuk menekan bagian atas. Ini yang ini. Kan ini bayinya
Ibu observasi yaitu apakah ada suara bayi menelan atau nanti ada suara mereka seperti pengecapan. Nah, kalau ada suara berarti itu menyusunya bayinya salah. Menyusu bayi yang benar itu tidak ada suaranya Ibu. Jadi setelah tangannya di atas, bayinya menyusu, Ibu kerasa nggak sih sedotannya? Kalau udah kerasa, oh iya berarti sudah benar. Kok tapi ada pengecapan? Oh berarti itu salah. Benarkan lagi sampai suara pengecapannya itu tidak ada. Paham Ibu? Paham. Baik. Setelah itu untuk melakukan menyusui ini tidak hanya cara-caranya saja, tetapi juga harus melakukan kontak mata Ibu. Jadi kontak mata itu sangat penting agar dia juga merasa tenang ketika melihat ibunya. Jika sudah Ibu rasa oh sudah tercukupi ini anak saya untuk menyusunya. Cara melepaskannya juga hati-hati. Tangannya ini tadi yang ada di atas memegang dagu bayi. Nah sedikit dimasukkan, setelah itu anaknya dijauhkan. Nah ini kan terus lepas dari puting ya Bu. Nah sudah seperti ini. Oh sudah. Terus sekarang bayinya disendawakan di nah seperti ini, yang bertujuan agar bayi tidak tersedak. Ya, sudah ditepuk-tepuk kayak gini, udah kira-kira udah keluar semuanya seperti itu. Sudah cukup, turunkan lagi. Kalau adik bayinya pinter, bagus, langsung diletakkan di ranjangnya sendiri, tidak apa-apa. Baik, sudah paham Ibu? Sudah, baik. Untuk yang sekarang saya akan mengajarkan teknik untuk pijat payudara agar produksi ASI Ibu melimpah. Oke. Ya, Ibu baik. Untuk tindakan yang selanjutnya ini yaitu namanya pijat oksitoksin ya Ibu, yang bertujuan agar produksi ASI Ibu lancar. Tidak cuma karena disedot bayi terus ASInya lancar, tetapi juga harus menggunakan masas atau pijat ini. Baik, ini suaminya ya Bu. Ya, Bapak bisa melihat saya melakukan pijat oksitoksin ini agar nanti jika sewaktu-waktu Ibu merasa kok ASInya saya kok tidak lancar ya seperti itu, Bapaknya bisa melakukannya di rumah. Baik, Bapak bisa perhatikan saya ya Pak. Baik, saya mulai ya Bu. Ada yang ingin tanyakan dulu Ibu? Tidak. Lebih bagus ini dilakukan dalam keadaan tidak menggunakan baju ya Pak. Jadi kalau mau melakukan pasas ini, Ibu disuruh melepas semua bajunya. Setelah itu kita masas dari punggung bagian bawah ke atas dengan cara menggunakan seperti ini. Ini melakukannya sebanyak 5 menit ya Pak. Tidak usah kencang-kencang. Jangan terlalu pelan juga. Baik, jika sudah 5 menit, sekarang menekuk-nekuk bagian skapula seperti ini. Enak Bu? Nah, ini juga dilakukan sebanyak 5 menit ya Pak. Baik, jika merasa sudah 5 menit, setelah itu kita masas dari belakang tapi sesuai dengan payudara Ibu. Ini kira-kira sudah sesuai dengan payudara. Kita masas maju seperti ini. Ini juga dilakukan sebanyak 5 menit. Baik, sudah. Apakah Bapak sudah paham Bapak? Sudah, baik. Jadi tindakannya ada memijat dari bawah ke atas sebanyak 5 menit. Menepuk-nepuk bagian skapula. Setelah itu ada memijat belakang di punggung tapi sesuai dengan payudara. Jadi seperti ini juga sebanyak 5 menit. Baik, sudah Ibu? Nyaman ya Bu? Nyaman.
diperas bagian payudaranya apakah keluar asinya atau tidak. Ini saya kasih anu ibu bisa peras. Ya. Diperas bagian putihnya. Sudah keluar ibu? Oh iya, baik. Sudah. Jadi ini langsung lancar ya ibu produksi asinya ya bu. Baik ibu, untuk yang sekarang karena tadi ternyata payudara atau ini putingnya ibu ini masih datar, belum menonjol, jadi akan saya ajarkan cara untuk menarik-narik puting supaya putingnya itu menonjol. Baik, kita memerlukan kapas ataupun handuk juga bisa ya bu. Ini dikasihkan ke air hangat. Setelah itu kita lakukan juga pembersihan bagian areola dengan cara kapas ini tadi sudah dikasihkan ke air hangat, sudah diperas, diputar-putar bagian areola. Jangan terlalu keras juga bu, nanti sakit. Setelah itu udah, enggak, untuk menimbulkan putingnya juga caranya dengan tangan tapi dikeluarkan seperti itu, jadi itu manual. Itu dilakukannya secara sering, jadi biar otomatis sudah keluar. Jadi tapi nanti kalau misalkan bayinya sudah pintar dalam nyusu, sudah bagus, nanti putingnya juga tidak akan masuk ke dalam lagi seperti itu. Sudah paham ibu? Ya, jadi tinggal membersihkannya bisa menggunakan air hangat atau baby oil, tapi lebih amannya air hangat saja. Terus nanti dibersihkan bagian areola, setelah itu putingnya dikeluarkan, ya seperti itu. Nah, untuk jika akan menyusui itu jangan kok terus adiknya nangis terus langsung disusui, itu sebisa mungkin jangan dilakukan ya bu. Bisa mungkin ya tetap harus dibersihkan dulu sebelum payudara ini atau puting ini diminum oleh adiknya, karena disitu kan juga ada infeksi atau bakteri yang nantinya seperti itu. Membersihkannya juga cukup dengan tisu aja. Apakah ibu sudah paham bagaimana ibu perasaannya setelah saya mengajarkan teknik menyusui, teknik untuk pijat oksitoksin, mengeluarkan puting, sudah saya ajarkan atau kasih tahu sedikit tentang nutrisinya juga. Apakah ibu merasa sudah puas? Oh ya, baik. Jika sudah puas, tadi ibu bekerja sama dengan sangat baik sehingga semua berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Ibu juga sangat pintar sehingga ini semua berjalan dengan lancar. Nah, terima kasih ya ibu atas kerjasamanya. Nanti saya akan kesini lagi untuk mengobservasi apakah ibu sudah pintar dalam memberikan ASI, apakah adiknya juga sudah bisa dalam mengangkat putingnya, seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan dulu ibu? Tidak ada, saya pamit dulu ya ibu. Nanti jika ada apa-apa bisa mencet bel atau keluarga bisa datang ke station. Mari bu.